Di balik rimbunnya hutan yang tak tersentuh manusia, seorang anak kecil bertahan hidup, bukan karena manusia, tapi karena sesuatu yang tak terduga. Dibesarkan bukan oleh tangan manusia, tapi oleh cakar dan belayan alam. Ia tak tahu apa itu bahasa, tak kenal peradaban, namun ia tahu arti kesetiaan dan kekuatan. Hutan mengalir dalam nadinya, dan saat keserakahan manusia datang dengan mesin dan suara bising, ia berdiri di antara dua dunia. Siapa sebenarnya makhluk ini, yang lebih manusia dari manusia itu sendiri? Apakah dia akan melawan, atau menghilang bersama hutan yang melindunginya? Di sebuah tempat terpencil yang tak terjamah jalan raya, terdapat sepetak tanah yang berada tepat di batas antara hutan rimba dan dunia manusia. Di sanalah, sebuah gubuk kecil dari papan dan bambu berdiri sederhana. Rumah itu dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang seperti penjaga diam, dan suara alam menjadi musik sehari-hari. Burung-burung yang berkicau riang, aliran sungai yang jernih, dan hembusan angin yang menyapu dedaunan. Penghuni gubuk itu adalah sepasang suami istri muda dan seorang anak laki-laki mereka yang baru berusia 3 tahun. Anak itu bernama Rimba, nama yang dipilih karena sejak lahir ia sudah akrab dengan alam. Rambutnya ikal kecoklatan, kulitnya coklat terang terbakar matahari, dan matanya bulat besar selalu berbinar. Rimba adalah anak yang ceria. Ia berlari tanpa alas kaki, tertawa bersama kicau burung, dan memeluk leher ayahnya setiap sore sambil bertanya, "Ayah, kenapa pohon tinggi sekali?" Ayah Rimba adalah seorang pencari rotan dan pembuat kerajinan dari hutan, sedangkan ibunya pandai meracik jamu dari tanaman liar. Hidup mereka tidak kaya, tapi penuh cinta. Makan hanya dengan nasi dan ikan bakar pun terasa seperti pesta besar bagi mereka. Mereka percaya, selama masih ada alam, mereka tidak akan kelaparan. Namun, seperti banyak kisah indah lainnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, hujan turun sangat deras. Angin menderu dari arah timur, membawa bau tanah dan kilatan petir yang menyambar-nyambar langit. Gubuk kecil mereka bergoyang hebat diterpa badai. Rimba yang sedang tidur di pelukan ibunya terbangun dengan tangisan. Suaranya tenggelam dalam deru angin dan suara pepohonan tumbang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Pohon besar di belakang rumah mereka tumbang, menghantam atap gubuk yang sudah rapuh. Dalam sekejap, atap rumah roboh. Papan-papan dan batang pohon menimpa tubuh sang ayah dan ibu. Mereka tak sempat menyelamatkan diri. Hanya Rimba kecil yang terseret keluar oleh hempasan angin dan terdampar di rumputan basah. Tubuhnya gemetar kedinginan, wajahnya penuh tanah dan air mata. Ia memanggil, "Ayah, Ibu," tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang membalas tangisannya. Malam itu, Rimba benar-benar sendirian di dunia. Seorang anak kecil di tengah hutan lebat, tanpa siapapun. Tubuhnya kotor, bajunya robek, dan kakinya lecet karena berlari tanpa arah. Tapi ia terus berjalan. Entah kemana, entah mengapa. Mungkin naluri kecil dalam dirinya menuntunnya untuk mencari sesuatu, atau seseorang. Dan di tengah hutan gelap itulah, muncul sesosok makhluk besar dari balik kabut hujan. Seekor harimau putih. Ia berjalan perlahan, langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Tubuhnya besar, matanya tajam, dan bulunya bersih seputih salju, berkilau meski dalam gelap. Hewan buas yang seharusnya ditakuti. Namun malam itu, tidak tampak mengancam. Justru matanya terlihat sedih. Ia berhenti di hadapan Rimba yang menggigil. Harimau itu menunduk perlahan, lalu mengendus tubuh anak kecil itu dengan lembut. Rimba, yang biasanya takut pada binatang besar, justru memeluk kepala harimau itu dan menangis keras di antara bulu lebatnya. Harimau itu hanya diam. Ia tidak marah, tidak pergi, bahkan tidak menyerang. Ia membiarkan anak kecil itu menangis, hingga akhirnya menjilati pipinya perlahan, seolah ingin berkata, "Kau tidak sendiri lagi." Dan malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seekor harimau liar, dan seorang anak manusia kecil, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Tak ada kata-kata, tak ada bahasa, hanya perasaan yang mengikat mereka sejak malam itu. Sejak malam itu, hidup Rimba berubah sepenuhnya. Ia tak lagi mengenal dinding rumah, ranjang empuk, atau pelukan ibu. Yang ia tahu, kini dirinya hidup di tengah hutan bersama induk harimau putih. Makhluk yang oleh hewan lain disebut sebagai Sura, si ratu penjaga hutan. Sura tidak hanya melindungi Rimba,
tapi juga merawatnya seolah anaknya sendiri. Ia membangun sarang dari dedaunan dan ranting untuk tempat tidur Rimba, membiarkan tubuh besarnya menjadi selimut alami saat malam terlalu dingin. Ia berburu rusa atau babi hutan, lalu memisahkan bagian yang bisa dimakan oleh manusia dan meletakkannya di hadapan anak itu. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan taringnya kepada Rimba, bahkan ketika sang anak tanpa sengaja menarik bulunya. Rimba tumbuh cepat. Tubuhnya menjadi lebih kuat. Otot-ototnya terbentuk dari aktivitas fisik sehari-hari. Memanjat, melompat, berlari mengejar monyet, menyelam di sungai. Makanannya adalah buah-buahan liar, daging hasil buruan, dan kadang madu yang dipetik dari sarang lebah tinggi. Ia belajar bertahan hidup dari alam. Namun, lebih dari itu, ia belajar berkomunikasi dengan hewan-hewan. Ia memahami bahasa kera yang penuh isyarat, pekikan elang yang mengabarkan bahaya, hingga desisan ular yang memperingatkan bahaya. Rimba bukan hanya manusia yang hidup di hutan. Ia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu tenang. Suatu hari, seekor macan tutul muda datang dari hutan sebelah dan mencoba menantang Sura, sang harimau putih, demi merebut wilayah kekuasaan. Rimba, yang saat itu sudah berusia sekitar 12 tahun, tidak tinggal diam. Ia berdiri di antara Sura dan sang penantang. Dengan tongkat kayu di tangan dan tatapan tajam seperti mata harimau, ia mengaum keras meniru suara ibu angkatnya. Macan tutul itu terkejut. Ia tak pernah melihat manusia yang berani berdiri seperti itu, bersama harimau. Ia mundur, lalu pergi. Sejak hari itu, Rimba dihormati oleh seluruh penghuni hutan. Ia diberi julukan, anak harimau. Tahun demi tahun berlalu. Rimba tumbuh menjadi remaja gagah. Tingginya menjulang, tubuhnya kekar, kulitnya coklat gelap terbakar matahari. Rambutnya panjang dan tak terurus, diikat dengan sulur-sulur rotan. Ia jarang bicara, tapi setiap tatapannya membawa makna. Hewan-hewan datang padanya bukan karena takut, tapi karena percaya. Suatu pagi, saat ia sedang duduk di tepi tebing batu, tempat favoritnya melihat matahari terbit bersama Sura, ia mencium bau asing. Bau asap, bau logam, bau minyak. Ia berdiri perlahan, menajamkan telinga. Suara berat mesin terdengar samar dari kejauhan. Jantung Rimba berdebar. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Ia segera menuruni tebing dan berlari lincah di antara pepohonan, melompat dari akar ke akar, menyusuri sungai, dan memanjat pohon tinggi untuk melihat lebih jelas. Dan di sanalah ia melihatnya. Dari celah dedaunan, mata Rimba menangkap pemandangan yang mengusik seluruh jiwanya. Pohon-pohon besar sedang tumbang satu persatu. Ada suara menggeram dari gergaji mesin, alat berat merobek tanah, dan manusia-manusia asing berjalan membawa kertas, peta, dan senjata. Wajah Rimba mengeras. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia tahu satu hal, hutan tempat ia dibesarkan sedang disakiti. Rumahnya, tempat ibu angkatnya membesarkannya dengan cinta, sedang dilukai tanpa ampun. Rimba menunduk, menyentuh tanah, dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan diam. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak tempat ini." Di balik semak, seekor elang bertengger di dahan. Seekor kera bergelantungan sambil bersiul. Seekor kijang mengintip dari balik pohon. Mereka semua menatap Rimba. Dan hari itu, tanpa satupun kata, perang diam itu dimulai. Pagi itu, Rimba berjalan tanpa suara di antara bayangan pepohonan yang tinggi menjulang. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, membentuk garis-garis keemasan di tanah. Tapi hatinya gelisah. Ia tahu, suara mesin yang menggeram kemarin bukan pertanda baik. Hutan sedang terluka. Dan ia tidak bisa tinggal diam. Ia kembali ke sarang di balik batu besar tempat Sura, harimau putih, beristirahat. Wajah Sura tampak waspada. Ia sudah mencium bau asing sejak kemarin. Bukan bau hewan, bukan bau tumbuhan. Tapi bau manusia, bau bensin, logam, dan ancaman. Rimba duduk di samping Sura, mengelus bulu lembut di leher sang induk harimau. Meski Sura tidak bisa bicara dengan bahasa manusia, Rimba tahu apa yang dirasakannya. Mereka berdua saling memahami, lewat mata, lewat gerakan, lewat hati. Dengan isyarat tangan, Rimba memanggil beberapa sahabatnya dari hutan. Seekor elang raksasa terbang melingkar di atas kepala.
Sekelompok monyet datang dari dahan ke dahan, berisik tapi tanggap. Seekor gajah tua datang perlahan dari arah sungai. Suaranya tenang, namun langkahnya membawa wibawa. Di tengah lingkaran para hewan, Rimba berdiri. Ia mengangkat tangannya ke langit, lalu menunjuk ke arah matahari terbit, tempat datangnya suara-suara bising itu. Manusia datang, katanya dengan suara parau. Hutan kita dalam bahaya. Para hewan seolah mengerti. Elang berputar lebih tinggi. Monyet-monyet mulai berlari ke arah kamp pekerja. Gajah mengangkat belalainya dan mengaum pelan. Rimba tahu, mereka tidak bisa berperang seperti manusia. Tapi mereka bisa melindungi rumah mereka. Seperti yang selalu mereka lakukan. Sementara itu, di kamp proyek yang dibangun di pinggir hutan, para kontraktor sibuk dengan pekerjaannya. Truk-truk besar membawa batang pohon yang sudah ditebang. Gergaji mesin meraung tanpa henti. Para pekerja tak peduli pada sekitarnya. Mereka hanya tahu, tugas mereka menebang sebanyak mungkin sebelum atasan datang mengecek. Lahan ini kosong, bro. Gak ada yang punya, kata salah satu mandor sambil menyulut rokok. Daripada jadi semak, mending kita bikin komplek elit. Untung banyak. Mereka tidak tahu bahwa di balik semak-semak, puluhan pasang mata mengawasi. Hari pertama, Rimba dan hewan-hewan belum menyerang. Mereka hanya mengamati. Belaj, menghafal rute patroli, waktu makan, tempat penyimpanan bahan bakar. Tapi malam harinya, Rimba datang diam-diam ke area logistik. Ia melepaskan tali pengikat tenda, menaburkan madu ke dalam dapur agar dikerubungi semut dan lebah, lalu menumpahkan minyak di jalur ban alat berat. Keesokan paginya, kamp itu kacau. Tenda roboh. Kompor tidak bisa digunakan. Seorang pekerja digigit lebah hingga bengkak. Truk terperosok karena licin. Para mandor kebingungan. Siapa yang lakukan ini? Gak tahu, Pak. Mungkin binatang. Hari kedua, monyet-monyet mencuri kunci alat berat. Seekor kera tua bahkan melemparkan batu kecil ke arah helm mandor, lalu berteriak seperti mengejek. Mandor marah, tapi tak bisa menangkap pelakunya. Mereka menyewa satpam, memasang pagar, bahkan membawa senapan. Tapi malam berikutnya, satu tangki solar habis entah kemana, dan semua peta proyek hilang dibawa terbang oleh elang. Mereka mulai panik. Ini bukan hutan biasa, Pak. Ini tempat keramat. Bisik salah satu pekerja yang berasal dari desa sekitar. Kata orang, ada roh penjaga di sini. Mungkin kita sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Namun sang pemilik proyek tidak peduli. Kamu takut sama monyet? Ganti baju sana. Saya bayar kalian untuk kerja, bukan untuk cerita dongeng. Tapi tak ada yang tahu bahwa dongeng itu sedang bergerak. Dan dongeng itu bernama Rimba. Ia bukan hantu. Ia bukan legenda. Ia manusia, dibesarkan oleh cinta seekor harimau, dilindungi oleh seluruh isi hutan, dan kini sedang bersiap menyelamatkan rumahnya dengan caranya sendiri. Malam itu, hutan terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, dan suara jangkrik pun mendadak menghilang. Di tengah keheningan itu, Rimba berdiri di atas dahan pohon besar, tubuhnya menyatu dengan bayangan malam. Matanya mengarah ke perkemahan manusia. Ia sudah siap. Hari ini bukan untuk mengganggu. Hari ini, untuk melawan. Dengan gerakan tangan yang telah dipahami hewan-hewan hutan, Rimba memberi isyarat. Sekelompok monyet bergerak lebih dulu, melompat-lompat cepat di atas tenda, membuat suara gaduh yang memancing perhatian. Ketika para pekerja keluar panik, seekor gajah tua datang dari arah sungai, mengangkat belalainya dan mengguncang tanah dengan langkah berat. Tanah tempat truk diparkir bergeser, roda-roda terjebak lumpur basah. Rimba meluncur turun dari pohon, bergerak secepat bayangan. Ia mendekati alat berat yang biasa digunakan untuk menggusur pohon-pohon tua. Dengan batu tajam, ia memotong kabel utama di bagian bawah. Listrik padam. Mesin-mesin mati. Para pekerja kini hanya punya senter di tangan dan ketakutan di dada. Sura, harimau putih yang sudah semakin tua namun tetap memancarkan wibawa, muncul di pinggir kamp. Ia tidak menyerang. Hanya berdiri tegak. Matanya menatap dalam pada manusia-manusia itu. Sorot matanya tajam, seolah berkata, kalian bukan penguasa di sini.
Seorang pekerja yang melihat Sura menjerit panik, menjatuhkan alat di tangannya, lalu lari terbirit-birit ke arah hutan, justru semakin tersesat. Yang lain mencoba menghubungi atasan mereka melalui radio, tapi sinyal hilang, mungkin karena frekuensi terganggu atau karena alam memang tidak mengizinkan. Tiba-tiba, dari arah gelap, puluhan kunang-kunang keluar dan terbang beriringan, membentuk garis-garis cahaya yang mengelilingi camp. Pemandangan itu begitu ajaib, tapi juga mengerikan. Ini bukan hutan biasa, gumam salah satu mandor dengan suara gemetar. Sementara itu, Rimba berdiri di tengah keributan, tubuhnya disinari cahaya kunang-kunang, rambutnya yang panjang melambai ditiup angin malam. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kehadirannya cukup membuat semua terdiam. Di saat yang sama, suara dari dalam hutan mulai menyatu. Gemuruh air sungai, desiran dedaunan, auman hewan buas, lolongan serigala, dan dentingan ranting yang patah, semuanya membentuk irama alam. Irama perlawanan. Rimba menunduk, menyentuh tanah, lalu berteriak dengan suara yang keras namun penuh perasaan, "Pergi!" Suara itu tidak seperti suara manusia biasa. Lebih mirip campuran antara manusia dan alam. Seolah-olah pepohonan pun ikut mengucapkannya. Para pekerja terdiam. Sebagian langsung menjatuhkan alat kerja mereka dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Yang lain berlutut, menangis, dan memohon ampun kepada sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Beberapa dari mereka tidak kembali ke camp. Mereka menghilang ke dalam kegelapan, ditelan hutan yang kini sepenuhnya sadar sedang disakiti. Alam tidak membalas dengan kekejaman, tapi dengan ketegasan yang membuat siapapun gentar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, manusia menyadari satu hal penting. Mereka tidak pernah benar-benar menguasai bumi. Keesokan harinya, perkemahan proyek itu ditinggalkan begitu saja. Alat-alat berat terbengkalai di tempatnya. Sebagian rusak, sebagian tertutup lumpur. Tenda-tenda kosong, makanan berserakan. Para pekerja tak pernah kembali. Dari atas pohon tertinggi, Rimba menyaksikan semuanya. Ia tidak tersenyum. Tidak juga marah. Hatinya hanya tenang, karena rumahnya selamat. Sura mendekat perlahan, kepalanya menunduk menyentuh bahu Rimba. Harimau putih itu sudah tua, langkahnya tak setangguh dulu. Tapi semangatnya masih membara. Ia tahu perjuangan belum selesai. Suatu hari, manusia lain mungkin akan datang kembali, dengan senjata, surat izin, atau tipu daya. Namun kali ini, dunia luar mulai mendengar desas-desus aneh dari hutan itu. Wartawan berdatangan ke desa terdekat. Mereka bertanya tentang penjaga hutan, anak harimau, dan makhluk putih besar yang dilihat para pekerja. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Semua hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut. Satu hal yang sama dalam setiap cerita. Ada anak laki-laki yang dibesarkan oleh seekor harimau putih. Sebagian tidak percaya. Mereka menyebut itu legenda. Cerita pengantar tidur. Tapi sebagian lain percaya, karena mereka tahu, ada tempat-tempat di bumi ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan hutan itu, dengan semua keajaibannya, adalah salah satunya. Di dalam hutan, kehidupan kembali seperti semula. Burung-burung bernyanyi di pagi hari, kijang bermain di sungai, dan Sura berbaring di bawah matahari sambil menjaga sarangnya. Rimba kembali berkeliling, memeriksa pepohonan, membersihkan sungai yang tercemar, dan memastikan tak ada jejak manusia tersisa. Ia tahu dirinya berbeda. Ia adalah manusia, tapi hatinya adalah hutan. Ia tidak mencari pujian, tidak ingin dikenal dunia. Ia hanya ingin menjaga tempat yang telah membesarkannya, melindungi satu-satunya rumah yang ia punya, tempat di mana cinta pertamanya berasal dari seekor makhluk yang tak bisa berkata-kata, tapi mengajarkannya makna kehidupan. Malam itu, Rimba duduk sendirian di atas batu besar. Di hadapannya, langit penuh bintang. Ia memandang ke langit, ke arah tempat yang dulu ia bayangkan sebagai dunia orang tuanya. Ia tidak punya foto mereka, tidak punya nama belakang. Tapi ia punya kenangan, dan hati yang tidak pernah lupa. Rimba menutup matanya dan berbisik, "Ayah, Ibu, anakmu baik-baik saja." Angin berhembus lembut seolah menjawab. Dan dari kejauhan, terdengar auman Sura yang panjang dan dalam. Sebuah panggilan, sebuah pelukan dalam suara. Dan begitulah, hutan tetap berdiri,
Bukan karena pagar atau undang-undang, tapi karena cinta seorang anak manusia yang dibesarkan oleh alam. Rimba tidak dikenal dunia. Ia tidak punya KTP, tidak punya rumah di kota, tidak punya foto di internet. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga. Jiwa yang menyatu dengan bumi, dan hati yang diwarisi dari kasih seekor harimau putih. Kisah ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang balas dendam, dan bukan juga tentang legenda. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, keberanian, dan cinta yang tidak memilih bentuk. Karena kadang, cinta sejati tidak datang dari manusia, tapi dari tempat yang bahkan tidak kita duga. Dari dalam hutan, dari hewan yang kita anggap buas, dan dari suara alam yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Cerita ini hanyalah sebuah dongeng, kisah fiksi yang lahir dari imajinasi, bukan dari kenyataan. Tak ada anak yang dibesarkan harimau, tak ada hutan yang bicara, dan semua tokoh di dalamnya hanya rekaan semata. Namun di balik dongeng ini, tersembunyi pesan tentang keserakahan, kasih sayang, dan keberanian yang tak terduga. Semoga kisah ini bisa mengajak kita merenung, menjaga alam, dan lebih menghargai kehidupan di sekitar kita. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu semata kebetulan yang tak disengaja. Anggaplah ini sebagai pelajaran yang dibungkus dalam kisah, dari hutan yang tak pernah benar-benar tidur.